Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa madana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Thumma ta'addaba, kemudian bersikap sopan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala mahu beserta itu Nabi Daud. Faqala, maka berfirman Allah, Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Allah. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yudilluna yang sesat mereka an sabilillah dari jalan Allah Ta'ala, lahum ialah bagi mereka adzabun, adapun siksa, syadidun yang dahsyat, bima nasu, karena sesuatu nasu yang lupa mereka yaumal hisab, pada hari pemeriksaan. Walam yaqul, dan tidak berfirman Allah, fa in dhalalta an sabili, maka jika sesat engkau wahai Daud an sabili dari jalanku, falaka adzabun, maka ialah bagimu adzabun, adapun siksa, syadidun yang dahsyat. Perhatikan bahwa Allah Ta'ala itu bersikap sopan kepada utusannya sendiri. Padahal tidak ada apapun siapapun yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah. Karena seluruh apapun yang lain itu sungguhnya masuk kategori mumkinatul wujud. Masuk kategori nisbi. Yang betul-betul mutlak itu cuman Allah Ta'ala. Tapi di sini Allah bersikap sopan. Ini sesungguhnya adalah sebentuk pelajaran bagi kita bagaimana kita memperlakukan orang lain itu, biarpun orang lain itu katakanlah misalnya lebih muda atau buruk dan lain semacamnya, itu tetap bagaimana kita bersikap sopan, ya. Sopan. Tentu saja sopan yang dimaksud di sini tidak serta-merta bahwa kita bersikap lemah lembut di hadapan angkara murka, tidak. Ya. Sopan di sini adalah meletakkan diri sebagaimana semestinya dan sebaik mungkin. Nah, Nabi Daud ini kan katakanlah ya, kalau di hadapan Allah Ta'ala, kalau dibandingkan dalam tanda kutip, itu kan sama saja, tetap bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Artinya mendapatkan kemuliaan itu murni karena anugerah, bukan karena amal perbuatannya. Tapi betapa sangat menjaga Allah Ta'ala itu agar di dalam bersikap itu tetap berpijak kepada kesopanan. Di sini Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka mendapatkan siksa yang sangat dahsyat. Di sini Allah Ta'ala tidak berfirman, jika engkau sesat dari jalanku, maka engkau dapat siksa yang hebat. Jadi mestinya kan begitu. Maksudnya begitu. Tapi dibikin umum sama Allah Ta'ala. Dibikin umum. Itu agar apa? Agar menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala itu tidak ingin secara langsung menyentuh sesuatu yang mungkin tidak enak bagi Nabi Daud. Misalnya, kalau engkau sesat, akan aku gebuk. Gitu kan? Tidak. Tapi dibikin umum. Jadi siapa saja yang sesat dari jalan Allah, maka mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, kalau Allah Ta'ala bersikap sopan kepada nabi-nabinya, mestinya juga sama ya. Bos-bos itu bersikap sopan kepada karyawan-karyawan, direktur, kepada bawahan, tetap bersikap sopan. Nah, itu namanya menerapkan Allah Ta'ala, menerapkan akhlaknya Allah di dalam kebersamaan. Saya diceritakan kemarin ya, bahwa dalam dunia kedokteran itu hanya satu tingkat di bawah dunia kemiliteran itu. Jadi bersikap
kepada bawahan itu sedemikian destruktif itu. Terutama dalam perkara mental, perkara kejiwaan. Jadi seperti dipecoin itu, yang ada di bawah itu. Kayak seperti di STPDN itu loh, jadi kayak gitu. Nah, itu mestinya dengan kesadaran tentang adanya kesopanan, mestinya dihapus begitu. Artinya apa? Bagaimana kasih sayang itu betul-betul diterapkan di dalam hubungan struktural, jadi seperti itu. Makanya kalau Nabi kita kan jelas, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami dia yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Nah, itu berarti apa? Akhlak Nabi itu yang merupakan pantulan akhlaknya Allah Ta'ala, nah mestinya itu ditransformasi ke dalam akhlak para umatnya, mestinya loh ya. Mestinya begitu. Sehingga akan menjadi nampak nuansa kesopanan ilahi pada berbagai macam segmen kehidupan. Dulu pernah ya, Nabi itu kedatangan seorang tamu dari ketua kabilah. Orangnya itu botak, digambarkan seperti itu dalam kitab. Waktu itu Nabi didekati sama salah seorang cucunya ketika masih kecil. Dicium sama Nabi itu. Anak kecil itu cucunya dicium. Nah kata si ketua kabilah itu, si botak itu, Aqra bin Habis namanya. Dia bilang, aku punya 10 kayak gitu, nggak pernah aku cium. Jadi punya anak-anak kecil itu. Nabi kemudian bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan mendapatkan pula kasih sayang. Jadi sesungguhnya sikap struktural itu tidak boleh itu. Struktural dalam artian bahwa yang di bawahnya itu mesti dianggap rendah, itu nggak boleh itu sebenarnya, nggak boleh. Nah, Islam itu menawarkan sesuatu yang indah dalam perilaku, dalam kebersamaan, dalam komunikasi dengan siapapun. Itu yang ditawarkan oleh Islam sebenarnya. Jadi tindakan-tindakan feodal, ya, tindakan-tindakan yang sok-sokan itu sama sekali tidak diperkenankan. Coba lihat sini, bagaimana Allah Ta'ala bersikap sopan kepada nabinya. Dan kata-kata itu juga merupakan penanda apakah seseorang itu sopan atau tidak dengan kata-kata yang digunakan itu. Di sini dengan firman-Nya Allah menunjukkan adanya sikap sopan dari hadiratnya. Jadi tidak menyatakan Allah, jika engkau sesat Daud dari jalanku, maka engkau dapat siksa yang pedih. Tidak bilang begitu. Itu karena menggunakan sopan santun. Fa'in qulta, maka jika mengatakan kau Adamu dan adapun Nabi Adam alaihissalam, qad nassa ala khilafatihi, telah menentukan Allah ala khilafati, atas khilafahnya itu Nabi Adam. Qulna, maka menyatakan kami, wa nassa, tidaklah menentukan Allah mithla tansir, sebagaimana menentukan ala Daud atas Nabi Daud alaihissalam. Wa innama qala, dan hanya saja berfirman siapa Allah lil malaikat, bagi para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, ialah menjadikan aku fil ardi, di bumi, khalifatan, kepada seorang khalifah. Wa lam yakul, dan tidaklah berfirman Allah, ini sesungguhnya aku ja'ilun, ialah menjadikan Adam, kepada Adam, khalifatan, kepada khalifah, fil ardi, di bumi. Walau qala aidan mithla dzalik lam yakun mithla qawlihi, walau qala, andaikan menyatakan Allah aidan demikian mithla dzalik, sebagai hal tersebut, lam yakun, maka tidaklah ada Allah, tidaklah ada itu qaulullah mithla qawli, ialah sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna ja'alnaka khalifatan fi haqqi Daud, pada diri Nabi Daud alaihissalam. Oke.
Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah juga berfirman tentang kekhalifahannya Nabi Adam dengan berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," gitu ya. Nah, maka ketahuilah kata Ibn Arabi, sesungguhnya pernyataan Allah Ta'ala "Inni ja'ilun fil ardi khalifah" itu tidak sama persis dengan ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan. Jadi kalau pada Nabi Adam itu, Nabi Adam tidak disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, tidak disebutkan. Yang karena tidak disebutkan, maka menjadi kala istimewa dengan yang disebutkan. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Tidak disebutkan. Terus yang kedua kata Ibn Arabi itu ya, karena Nabi Daud itu disebutkan inna ja'alnaka ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Itu menunjukkan bahwa Nabi Daud itu adalah secara tersurat disebut sebagai khalifah Allah, sebagai pengganti kehadirannya untuk menerapkan hukum di kalangan kaumnya. Sementara Nabi Adam kan enggak disebutkan. Karena tidak disebutkan, maka bisa diinterpretasikan itu mengganti makhluk sebelumnya. Tidak dari Allah Ta'ala. Iya. Seandainya Allah Ta'ala itu misalnya ya berfirman inni ja'ilun Adam khalifatan fil ard, tetap tidak sama dengan ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard, tetap tidak sama. Kenapa? Khitabnya kalau kepada Nabi Daud itu adalah aku engkau. Sementara kepada Nabi Adam itu posisinya sebagai dia. Mana yang lebih utama dalam komunikasi, aku engkau atau si aku ini menceritakan dia? Tetap saja lebih utama aku engkau. Tapi lebih utama aku engkau. Fa inna hadza muhaqqaqun wa laysa wa dzalika kaisa kadzalik. Fa inna hadza, karena sesungguhnya ini amrun muhaqqaqun, ialah perkara yang real. Artinya hadza apa? Qaulullah ya Daudu inna ja'alnaka khalifah, itu real. Walaysa wadzalika, adapun hal itu inni ja'ilun fil ardi khalifah itu laisa, ialah tidak ada dzalik, kadzalika ialah sebagaimana inna ja'alnaka khalifatan. Jadi secara redaksional saja jauh berbeda antara inni ja'ilun fil ardi khalifah dan inna ja'alnaka khalifatan, berbeda redaksinya. Yang satu itu disebut sebagai orang ketiga tunggal, sebagai dia, yang satunya lagi disebut sebagai engkau. Tentu saja yang sebagai engkau itu lebih diistimewakan ketimbang yang sebagai orang ketiga tunggal. Wa ma yadullu dzikru Adam fil qasdi ba'da dzalika annahu ainu dzalikal khalifah alladzi nasallahu alaihi faj'al balakal ikhbar haqqi an ibadi idza akhbar. Wa ma yadullu, dan tidaklah menunjukkan Allah Ta'ala zikru Adam kepada sebutan Nabi Adam fil qasad, dalam kisah itu ba'da dzalika, setelah itu, ala annahu, atas sesungguhnya itu Nabi Adam ainu dzalikal khalifati, ialah inti dari khalifah itu alladzi nassa, yang telah menentukan Allah, siapa Allah, alaihi, atas itu Nabi Adam. Faj'al, maka jadikanlah kau balaka terhadap hatimu li ikhbaratil haqqi, bagi berbagai macam warta Allah yang benar, an ibadihi, tentang hamba-hamba Allah, idza akhbara, apabila telah memberikan kabar atau memberitakan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Setelah itu ya, setelah ayat tentang Nabi Adam sebagai khalifah, dan itu tidak disebutkan secara langsung, setelah itu Allah tidak menyebut-nyebut Nabi Adam. Yaitu itu hanya menunjuk kepada sebuah suasana di mana Allah Ta'ala itu berfirman kepada para malaikat. Artinya apa? Malaikat itu menjadi orang kedua tunggal. Sementara Nabi Adam orang yang dibicarakan. Nah, bagi Ibn Arabi ya, pemahaman tentang redaksi seperti ini penting karena itu menunjuk kepada makna. Jadi karena itu detail-detail di dalam redaksi Quran itu perlu ditelusuri kata Ibn Arabi. Contoh yang lain itu seperti ini ya. Tentang masalah pemahaman ayat. Satu misalnya ya. Ayat yang sering dikutip oleh para penceramah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu ya. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali menginfakkan apa yang kalian cintai. Itu konotasi para penceramah itu harta benda. Kata Ibn Arabi, yang paling pokok itu bukan harta benda. Ada yang lebih mahal ketimbang harta benda, apa itu? Diri sendiri. Diri sendiri. Orang dalam kondisi bahaya bisa memberikan semua harta bendanya demi menyelamatkan diri. Dengan demikian, diri itu lebih penting dan lebih mahal ketimbang harta benda. Ya. Itu ya. Itu koreksinya Ibn Arabi kepada kebanyakan para ulama yang mengkonotasikan bahwa ayat tersebut terutama kepada bagaimana menginfakkan harta benda itu. Terus yang kedua, di dalam ayat yang berkaitan dengan para tukang sihirnya Fir'aun ya. Para tukang sihirnya Fir'aun. Di situ seringkali dipahami oleh banyak orang bahwa ketika Nabi Musa melontarkan tongkatnya itu ya, kemudian tongkat Nabi Musa menjadi ular yang lebih hebat dibandingkan dengan ularnya tukang sihir itu. Kemudian ularnya itu tukang sihir itu yang semula dari tali dimakan. Kata Ibn Arabi, tidak seperti itu. Kalau seperti itu redaksinya tidak seperti yang sekarang kita baca. Nah, terus gimana yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan itu adalah bahwa kemampuan para tukang sihir itu untuk menjadikan tali terlihat ular di hadapan orang-orang. Nah, kemampuan itu yang kemudian dikalahkan oleh kemampuan tongkatnya Nabi Musa. Yaitu tongkat itu tetap tongkat sebenarnya, tetap tongkat. Tapi kemampuan sihir yang dimiliki oleh mereka itu yang mengesankan bahwa tali sudah berubah menjadi ular. Nah, kemampuan untuk mengesankan tali jadi ular itulah yang sesungguhnya dimusnahkan. Talinya tetap tali. Kalau sampai betul-betul makan talinya malah kebingungan tukang sihirnya nanti. Ini sebenarnya sulap yang lebih besar kan maksudnya gitu. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, kenapa kok tukang sihir itu sampai masuk Islam, sampai bersyahadat? Justru karena menyaksikan Nabi Musa sendiri ketakutan. Tukang sihir itu berpikir, orang mestinya tidak takut dengan kekuatan yang dimiliki sendiri, toh. Ya, misalnya saya bisa menggenggam debu jadi api. Mestinya kan saya tidak takut terhadap api itu nanti, toh. Kenapa? Wong di bawah kendali saya, toh. Ini persoalannya Nabi Musa yang punya tongkat juga takut. Nah, karena takut itulah kemudian kata Ibn Arabi, tukang sihir itu ngambil kesimpulan ada kekuatan lain ini pasti yang Nabi Musa juga tidak sanggup itu loh. Padahal yang saya lama ini dipahami kan, ya tongkatnya itu langsung makan tali-tali itu. Kalau begitu maka bahasa Arabnya bukan talqaf ma sona'u katanya. Kan bahasa Arabnya itu talqaf ma sona'u itu tongkatnya Nabi Musa itu menelan apa yang mereka ciptakan. Kalau betul-betul menelan tali, makanya talqab hibalahum ma'isyahum.
menelan tali, menelan tongkat-tongkat yang lain itu kan itu. Enggak ya. Ya, ternyata pemahaman redaksi yang detail itu sangat berefek loh bagi pemahaman yang benar yang semestinya, dan pemahaman yang benar itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala lebih efektif ketimbang pemahaman-pemahaman yang penuh dengan berbagai macam prasangka dan tidak benar. Banyak terus yang dikoreksi oleh Ibnu Arabi tentang pemahaman-pemahaman Al-Quran itu. Makanya para mufasir kalau membaca Ibnu Arabi pasti makin cemerlang tafsirnya. Terus juga ya, ini yang para sufi juga banyak dikoreksi sama Ibnu Arabi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengharapan pahala kepada Allah Ta'ala. Kata Ibnu Arabi, mengharap pahala kepada Allah Ta'ala lewat ibadah itu sama sekali tidak mengurangi posisi si hamba di hadapan Allah Ta'ala. Tidak mengurangi. Kenapa? Nah, antara hamba dengan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan antara bos dan tukang. Kalau bos itu kan memperlakukan tukang-tukang dan itu ajnabi, artinya orang-orang lain loh. Bukan hubungan tuan dan hamba, bukan. Orang-orang lain. Karena orang lain, maka pantas untuk apa? Untuk dikasih upah terhadap apa yang dikerjakan itu. Nah, kalau hamba, di mana hamba itu tidak memiliki siapa-siapa selain tuannya, itu tidak memiliki siapa-siapa selain tuannya, itu tidak bisa dipahami sebagaimana bos dan tukang. Tidak bisa dipahami seperti itu. Berarti apa? Berarti memang sesungguhnya itu Allah itu memang sangat senang ketika hamba-hambanya itu memohon adanya pahala, ganjaran dan lain semacamnya. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala tempat bergantung. Jadi itu gak mengurangi sama sekali. Kalau di dalam tasawuf kebanyakan seolah-olah kan kalau mohon surga, takut neraka itu kan kelasnya di bawah cinta. Enggak. Kalau Ibnu Arabi itu tidak. Tidak. Jadi, itu juga sama saja dari ini ya. Dari pemahaman yang detail terhadap redaksi ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita lanjutkan ya. Wa kadzalika fi haqqi Ibrahim al-Khalil. Demikian juga pada diri Nabi Ibrahim al-Khalil. Allah Ta'ala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala berfirman Allah, inni sungguhnya aku ja'iluka ialah menjadikanmu Ibrahim lin-nasi bagi manusia imaman kepada pemimpin. Walam yakul khalifatan, dan tidak berfirman Allah Ta'ala, tidak menyatakan Allah khalifatan kepada khalifah. Wa in kunna, sekalipun ada kami na'lamu, ialah mengetahui kami annal imamah, sesungguhnya imamah itu huna di sini yang dimaksud adalah khilafatun khilafah, walakin mahya mithlaha, walakin akan tapi mahya tidak ada itu imamah mithlaha ialah seperti khilafah, li'annahu ma dzakaraha bi khassi asmaiha, li'annahu karena sesungguhnya Allah ma dzakara ila tidak menyebut Allah kepada itu imamah biha khassi asmaiha dengan spesifikasi lebih khususnya nama-nama itu imamah, wahya adapun itu al-khilafah ialah khilafah. Kalaupun Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan sebagai imam ya, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, aku menjadikanmu sebagai imam, sebagai pemimpin. Itu tetap saja tidak seperti ketika Allah menyebutkan Nabi Daud sebagai khalifah. Kenapa? Karena imam itu, kepemimpinan itu lebih luas, lebih tidak fokus. Sementara kalau khalifah itu lebih fokus, yaitu menggantikan Allah Ta'ala di dalam memutuskan berbagai macam persoalan di kalangan umat manusia. Kalau imamah itu kan kepemimpinan kan umum, pemimpinan secara umum.
Makanya di sini disebutkan madzakaroha bi akhassi asma'iha wa al khilafah. Karena itu tidak dikenal misalnya ya. Nabi Ibrahim sebagai raja itu nggak dikenal. Tapi kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman sebagai raja, sebagai pimpinan tertinggi struktur pemerintahan, ya. Jadi ibaratnya sekarang ya presiden lah. Nabi Daud itu nabi sekaligus presiden. Thumma fi Daud min al-ikhtisas bil khilafati. Thumma fi Daud kemudian di dalam diri Nabi Daud min al-ikhtisas dari adanya pengistimewaan bil khilafati, dengan adanya khilafah itu an ja'ala, adapun menjadikan Allahu kepada itu Nabi Daud khalifah hukmin, terhadap khalifah hukum, yaitu memutus berbagai macam perkara. Walaysa dzalika illa anillah, walaysa dan tidak ada dzalika apa itu menjadikan Nabi Daud sebagai khilafah illa anillah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka berfirman Allah lahu bagi itu Nabi Daud, fahkum bainan nas bil haqqi, maka hukumilah engkau wahai Daud bainan nas, di antara manusia bil haqqi, dengan benar. Artinya dengan berpihak kepada Allah taala yang maha benar dalam menghukumi itu. Sal, semangat. Andi, Dul, Bo, Bul, woi, Bo, bangun, sama saja. Dengarkan, nggak paham nggak apa-apa. Wa khilafatu Adam, adapun kekhalifan Nabi Adam qad la takunu, ialah kadang tidak ada itu khilafah Adam min hadhil martabati, dari adanya martabat ini, martabat khilafahnya Nabi Daud. Fatakunu, maka ada khilafatu, apa khilafahnya itu Nabi Adam, hayyakhlufa, ialah hendaknya menggantikan Nabi Adam man kepada makhluk kaning adaman fiha, itu di bumi, qabla dzalika, sebelum itu Nabi Adam. Boleh jadi dipahami bahwa kekhalifahan Nabi Adam itu apa? Menggantikan khalifah yang sebelumnya. Siapa itu yang nggak tahu? Nggak tahu. Siapa? Yang jelas ya, kata Ibn Arabi, jin itu menempati bumi ini itu 600.000 tahun sebelum Nabi Adam. Jadi sudah ada sistem pemerintahan dari kalangan dunia jin. Nah, jadi karena itu boleh jadi dipahami khilafahnya Nabi Adam itu tidak langsung dari Allah Ta'ala sebagaimana khilafahnya Nabi Daud. Karena Allah Ta'ala tidak mengungkapkan secara pasti sebagaimana pada diri Nabi Daud. La annahu naibun anillah min khalqihi bil hukmi lillahi fihim. La annahu, tidak sesungguhnya itu Nabi Adam naibun, ialah sebagai ganti anillah dari Allah Ta'ala fi khalqi, dalam makhluknya itu Allah, bil hukmil ilahi, dengan hukum keilahian fihim, pada kalangan mereka. Wa in kana al-amru kadzalika waqa'ah. Wa in kana, dan jika ada al-amru, apa itu perkara, artinya perkara kekhalifahannya Nabi Adam itu seperti itu, seperti Nabi Daud itu, kadzalika, demikian, waqa'ah, maka pasti terjadi itu amr. Jadi kalau memang kekhalifahan Nabi Adam itu sebagaimana kekhalifahannya Nabi Daud, dengan pasti untuk menentukan hukum dan lain semacamnya, pasti itu yang terjadi. Ternyata kan tidak. Walakin akan tetapi laisa, tidak ada kalamuna, apa ungkapan kami ini, illa fitansis alaihi wa tasribi, kecuali dalam menentukan nas alaihi, atas itu Nabi Daud, wa tasrib, dan memperjelas bihi, terhadap itu Nabi Daud. Jadi perbedaannya secara lahiriah terletak kepada nas,
terletak kepada dalil yang satu pasti, yang satunya lagi bersifat umum. Dan itu memiliki implikasi pengamalan adanya dua dalil itu. Walillahi, dan ialah bagi Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi, di bumi, khalaifa, adapun khalifah anillah di Allah ta'ala. Wahum, adapun itu mereka para khalifah itu ar-rusulu, ialah para rasul. Wa amal khilafatul yaum, adapun khilafah alim sekarang, fa anir rusul, maka dari para rasul, la anillah, tidak dari Allah ta'ala. Jadi Allah itu punya khalifah di bumi. Siapa itu? Para rasul, itu khalifahnya Allah, penggantinya Allah Ta'ala untuk mengatasi berbagai macam persoalan di muka bumi ini. Kalau khalifah sekarang, alias pemimpin sekarang, itu penggantinya para rasul, bukan dari Allah, tapi dari para rasulnya itu. Jadi sebisa mungkin menegakkan nilai-nilai kepemimpinan yang telah diterapkan oleh para rasul itu di kalangan umat mereka. Jadi kalau para nabi, para rasul langsung dari Allah Ta'ala dapat mandat. Nah kalau yang sekarang itu meneruskan kekhalifahan para nabi dan rasul. Fa innahum, karena sesungguhnya itu mereka itu khalifah ya. Khalifahnya para rasul. Ma yakumuna, ialah tidak menetapkan mereka illa bima, kecuali dengan satu syara'ah yang telah mensyarakan lahum bagi mereka rasul. Siapa rasul? La yakhrujuna an dzalik, tidak keluar mereka an dzalika, dari hal itu. Wa yara annaha huna daqiqatan la ya'lamuha illa amsaluna. Selain sesungguhnya di sini daqiqatan secara detail, la ya'lamu, tidaklah mengetahui kepada itu daqiqah illa amsaluna, kecuali yang seperti kita ini. Artinya secara ideal semestinya ya, para pemimpin itu karena merupakan perpanjangan tangan dari kepemimpinan Nabi, mestinya mengikuti Nabi, terutama tidak di dalam menerapkan hukum-hukum itu secara persis dalam dunia sosial, tapi substansi dari nilai hukum yang ditegakkan itu mestinya mengikuti Nabi. Kalau yang secara persis, betapa banyak yang tidak ada contohnya di masa Nabi, kalau secara persis. Tapi kalau nilai yang misalnya ditekankan kepada keadilan sosial, ditekankan kepada kemanusiaan, itu bisa dicontoh oleh para pemimpin dunia hari ini dengan berpegang kepada adanya nilai-nilai luhur dalam kepemimpinan itu. Nah, sekarang misalnya ya, itu ada penelitian tentang nuansa Islami pada negara-negara. Mana negara-negara yang paling Islami? Nah ternyata itu ya, yang paling Islami ini berkaitan dengan nilai ya, tidak berkaitan dengan pemimpinnya Muslim atau tidak Muslim. Yang paling Islami itu Selandia Baru. Selandia Baru. Jadi apa? Model kepemimpinannya yang adil di tengah kehidupan sosial, yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, yang tidak ada intrik, kezaliman dan lain semacamnya itu yang paling Islami. Paling Islami. Nah, sebenarnya dalam kepemimpinan itu yang ditekankan adalah nilai Islami itu, bukan terutama perkara Muslim atau tidak Muslim. Muslim misalnya, tapi ngawur, gitu. Kebijakannya ngawur, keputusannya ngawur, korupsi di mana-mana, kebohongan macam-macam itu. Itu tidak dibutuhkan dalam kepemimpinan, sebab itu destruktif itu tiran, ya, tiran. Itu tidak dibutuhkan. Sementara kalau ada non Muslim misalnya, ya, tapi itu adil, itu lebih menjamin kehidupan yang harmonis, yang penuh dengan keadilan. Itu lebih bagus sebenarnya, lebih bagus. Jadi dalam perkara kepemimpinan itu, kita ini sebenarnya tidak milih ini ya, tidak memilih cap. Misalnya mau membeli minyak babi cap unta, itu kan capnya unta, isinya minyak babi.
Kan itu kan tertipu kita. Ya mestinya mana yang lebih baik lah. Kalau pilihannya cuma dua, yang lebih baik mana? Minyak babi cap unta, minyak unta cap babi. Nah kita yang berpikir mending minyak unta cap babi, cuma cap itu. Nggak masalah, cuma cap kan itu toh. Nah, itu nanti ya Pak, umat itu akan menjadi lebih leluasa untuk menegakkan ibadah, untuk tentram melaksanakan ajaran Allah Ta'ala di tangan seorang pemimpin yang adil, yang menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan, dibandingkan di tangan seorang pemimpin yang muslim tapi tiran, tapi penuh dengan berbagai macam kebohongan, intrik dan lain semacamnya. Ya kalau bisa memang biar kita lebih pede ya dua-duanya ya. Kalau ada dua-duanya ya. Muslim sekaligus nilainya itu penuh dengan nilai-nilai keislaman. Tapi kehabisan stok. Ada tapi dipaksakan. Waduh. Itu ya. Sebab di tangan pemimpin Islam yang zalim itu, bahkan pelaksanaan ibadah itu bisa tidak tentram karena itu. Tidak tentram karena itu. Jadi Islami itu ya, nilai-nilai Islami tidak mesti secara formal Islam. Tidak. Misalnya ya, saya dikasih kabar tentang perkara kebersihan gitu ya. Di negara-negara Eropa kayak di Belanda, di Jerman bersih katanya. Rapi. Nah, itu kan dari sisi an-nadzafatu minal iman, lebih Islami sana. Gitu? Jadi orang itu enak itu loh. Masuk ke kamar mandi, kemana enak, menikmati pemandangan tuh enak. Nah, tadi malam diceritakan sama si dokter Nada itu ya, anaknya dokter Putih itu. Di Belanda itu tanaman-tanaman itu seperti orang baris berbaris. Jadi dibikin rapi. Kalau di sini kan asal ya, pohon mangga, bambu, terus singkong apa asal lah gitu ya. Nah, di sana itu dibikin rapi berbaris. Berbaris. Jadi keindahannya itu terletak juga di tatanan. Makanya terkesan Belanda itu seperti negeri buatan manusia itu. Jadi saking rapinya itu. Saking rapinya. Nah, dari sisi kebersihan, dari sisi keindahan, sana lebih Islami. Dari sisi ketertiban, sana lebih Islami. Katanya di Jerman itu ya, kalau ada traffic light yang rusak itu, sehingga terus-menerus merah, itu tetap berhenti katanya. Ya lebih Islami. Nah, kalau ukurannya negara Islam, baru nggak masuk Selandia Baru. Tapi kalau negara yang paling Islami, ya bisa. Sebab Islami itu sudah menunjuk kepada nilai. Kepada nilai. Kalau Islam, itu menunjuk kepada adanya stempel. Adanya formalitas. Tapi juga bisa saja menunjuk kepada substansi, boleh juga. Wa dzalika fi akhdhi ma yakmuna bi mimma huwa syur'a Rasul alaihi salam. Wa dzalika adapun itu al-madhkur min ad-daqiqah, yang detail-detail itu fi akhdhi ma dalam mengambil sesuatu, fi akhdhi ma dalam mengambil sesuatu, yakmuna yang menghakimi, yang menghukumi mereka bi dengan ma mimma ada sesuatu huwa ada bentuk masyhur ialah disyariatkan ma li Rasul bagi Rasul alaihi salam. Jadi di dalam menentukan berbagai macam hukum itu ya, mereka kulaan nilainya itu, substansinya itu kulaan terhadap apa yang sudah disyariatkan kepada para nabi, ngambilnya dari situ. Makanya ya kalau di Indonesia ini Pancasila itu sudah sangat Islami itu. Sangat Islami. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu sangat Islami.
kemanusiaan yang adil. Malah inti pokok Islam di dalam sistem sosial itu kayak itu kan. Jadi yang kedua itu ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, iya, adil dan beradab. Itu sudah sangat Islami itu kalau diterapkan. Adil ya, terus beradab. Wow. Persatuan Indonesia itu sangat Islami. Terus makin lebih detail lagi tentang sistemnya itu ya. Sangat Islami itu sebenarnya sudah. Tinggal bagaimana diamalkan semaksimal mungkin dengan menerapkan nilai-nilai keislaman di situ. Rampung sebenarnya. Sudah sangat Islami. Tapi ternyata ada jarak yang begitu jauh antara idealismenya Pancasila dengan praktek Pancasila itu sendiri. Jauh jaraknya ya. Karena memang di mana-mana begitu jauh jarak antara ilmu dengan amal masih jauh. Wajarlah itu manusiawi. Yang penting masih ada yang terus mengingatkan, terus memperbaiki. Terus begitu. Fal khalifatu, maka adapun khalifah anir rasul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ya ialah orang yakhudhu yang mengambil itu manal hukma kepada hukum bin naqli anhu sallallahu alaihi wasallam, dengan menakal, dengan memindahkan, dengan menukil anhu dari Nabi Muhammad SAW, au bil ijtihad atau dengan ijtihad, alladzi aslu aidan mangkulun anhu, alladzi aslu yang adapun asalnya itu ladzi aidan juga mangkulun ialah dinukil anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah itu maksudnya khalifahnya Rasul itu ialah orang yang mengambil dasar-dasar hukum itu dari Nabi. Dari Nabi. Jadi nilai. Atau kalau tidak, kalau memang tidak ada rujukannya, bil ijtihad ya. Dengan melakukan ijtihad, hukum apa yang semestinya itu ditetapkan satu persoalan tertentu. Ijtihad. Nah, ini membutuhkan ahli di bidangnya masing-masing untuk memberikan ketetapan hukum itu loh. Ya. Saya tadi malam itu ditanya itu, kalau orang bertato boleh apa enggak? Aku bilang enggak boleh. Alasannya kenapa? Alasannya katanya ya, aku bilang alasannya itu karena air itu enggak bisa masuk ketika wudhu atau mandi semacamnya. Nah, si dokter ini kemudian bilang, itu kalau dalam kedokteran, tato itu tidak berada di kulit pertama, tapi berada di bawahnya kulit pertama. Sehingga dengan demikian, wudhu itu tetap saja tidak dihalang-halangi oleh tato itu. Katanya. Ini terus hukumnya gimana? Jadi apa? Alasan yang pertama itu sudah gugur. Kalau tidak boleh karena air tidak bisa masuk, ternyata kan bisa masuk. Nah, kalau begitu ya harus ini ya, yang menentukan hukum itu harus kompeten di bidangnya loh. Jangan asal dari alasan. Tapi yang ada selama ini kan begitu. Tidak boleh karena istilahnya itu airnya nggak masuk. Ternyata masuk. Jadi kedokteran itu kan mempelajari lapis-lapis kulit itu. Lapis-lapis kulit. Ya, saya ini akhirnya saya nggak tahu kalau begini ini, jadi harus yang berkompeten untuk membahas kalau begitu. Mungkin ada alasan lain. Apa kira-kira alasan lainnya tidak boleh? Menyakiti diri sendiri misalnya ya. Diri sendiri nggak boleh. Nah, terus kawan saya kemudian bilang, bisa jadi orang merasa tidak sakit karena senang. Jadi itu ya, itu yang memerlukan istimbat, memerlukan ijtihad model-model begitu tuh, yang tidak ada contohnya di zaman dulu itu loh, nggak ada contohnya. Jadi ijtihad itu sesungguhnya juga secara substansi itu mangkulun anhu, yaitu dinukil dari Nabi kita juga. Terus wafina, dan ialah diantara itu kita mana ada pun orang yakhudhu yang mengambil itu manu kepada itu hukum anillah dari Allah Subhanahu wa taala bi aini dzalikal hukmi, dengan adanya inti hukum tersebut. Ada juga di antara para wali itu ya, langsung
ngambilnya itu dari Allah Ta'ala, bukan dari nas-nas yang sudah ada. Tapi intinya sama adalah. Intinya sama. Artinya gimana? Karena dekatnya si wali ini kepada Allah Subhanahu wa taala, wali ini langsung kulaan kepada Allah Ta'ala tentang hukum yang semestinya diterapkan, tapi tidak melenceng dari apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad itu loh. Makanya nanti gini, kata Ibn Arabi itu ya, ketika kelak Nabi Isa itu turun, banyak model pemahaman para ulama tentang hukum yang dari Nabi itu yang dihapus oleh Nabi Isa. Kenapa? Kalah orsinil dengan apa yang dipahami Nabi Muhammad. Jadi banyak yang dihapus ya. Padahal itu sebagai hasil ijtihad, enggak masalah itu. Sebagai hasil ijtihad. Apa yang dilakukan oleh para ulama itu enggak masalah. Cuma penglihatan Nabi Isa itu menjadi lebih tajam sehingga nanti menjadi lebih dekat, lebih sahih dibandingkan dengan pendapat para ulama yang menafsirkan tentang hukum terhadap adanya hadis-hadis Nabi atau Al-Quran itu. Jadi langsung ini yang disebut dengan oleh Ibn Arabi, fina man ya'khudhu anillah, di antara kami para wali itu ada yang langsung mengambil dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Untuk memahami sebuah ayat itu tidak menelusuri tafsir-tafsir ayat itu. Tidak, tapi langsung. Tidak dilakukan oleh siapa? Oleh Syekh Ali Al-Khawwas di Mesir. Syekh Ali Al-Khawwas ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis kayak Nabi itu, Umi. Tidak bisa tulis. Tapi ketika menafsirkan ayat, ulama-ulama lain di Mesir itu kagum gitu loh. Kagum terhadap jernihnya pemahaman tentang ayat itu. Itu dari mana itu? Itu tidak lewat baca-baca kitab. Itu loh. Artinya apa? Itu yang disebut dia khudhu anillah, ngambil Allah Ta'ala langsung. Ada yang begitu. Tapi yang melalui pendekatan kebahasaan, melalui istimbat, ijtihad semacamnya itu juga boleh, benar juga. Itu misalnya pada akhirnya salah, tetap dapat 1 pahala. Kalau benar, dapat 2. Gitu. Tapi yang lebih benar, lebih orisinil, langsung kuulan kepada Allah tentang ini gimana maksudnya ya sebenarnya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ilhamnya. Ya. Itu dia alami, banyak para wali mengalami seperti itu. Makanya kalau perkara hadis itu ya, Imam Ghazali tidak menggunakan model yang adalah hadis itu. Hadis disebut sahih, disebut hasan, disebut mutawatir, enggak pakai gitu. Tapi langsung lewat perjumpaan dengan Nabi tinggal tanya. Ya. Ini hadis jenengan? Iya, tulis aja. Terserah para ketika hadis mau nyebut dhaif apa terserah. Makanya kalau di dalam anotasi Ihya itu kan disebutkan sering hadis dhaif, dhaifun jiddan itu. Itu enggak ngurus itu Imam Ghazali. Sudah bertanya kepada Nabi tentang hadisnya apa tidak, hadisnya tulis aja. Karena itu kalau di dalam syarahnya Imam Ghazali, syarahnya kitab Ihya itu Ittihaf Sadatil Muttaqin, terdiri dari 15 jilid seginian ini ya. Itu hampir semuanya itu dikasih catatan dhaif itu. Tapi Ibn Arabi sudah memiliki cara lain untuk ngecek hadis itu hadisnya Nabi atau bukan. Nah, cara lain itu yang tidak bisa diikuti dan ilmunya tidak bisa diturunkan. Nah, nggak bisa diturunkan ilmu begitu tuh, nggak bisa diturunkan. Kalau mustalahul hadis itu bisa diturunkan, gitu. Bisa diajari oleh generasi demi generasi. Tapi kalau ilmu seperti yang dimiliki Imam Ghazali itu nggak bisa, nggak bisa. Sama ya. Pernah saya 2 tahun yang lalu itu ya. Terus saya datang ke Klaten. Di Klaten itu ada orang yang bisa mengobati mata yang minus itu loh, hanya dengan diputar-putar. Jadi misalnya minus 8, diputar, cek, sudah 6. Saya lagi cek, 4. Itu. Sampai akhirnya itu normal. Akhirnya normal. Dan banyak
orang masuk juga dokter mata, heran itu. Kok bisa ya Pak? Lah, ya ini kan bukan ilmu medis dokter. Nah, terus gimana? Ya aku pakai perasaan saja. Itu kembali kepada normal. Kembali ke normal. Ketika saya ke sana ya, mau ngantar anak saya si Datik itu, kan biar mau diputer-puter biar normal. Sampai di sana saya tanya, saya lamanya sudah lupa. Aduh Pak, sekitar sebulan yang lalu udah meninggal. Terus ada gantinya enggak? Wah, ilmu kayak gitu enggak ada gantinya Pak. Enggak ada gantinya ilmu begitu itu. Oh, diputer-puter jadi. Sama siapa gantinya ilmunya Al-Ghazali? Dalam ini hadis jenengan bukan. Udah enggak ada gantinya itu. Jadi itu bukan ilmu yang bisa dipelajari lewat rangkaian huruf-huruf itu. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Arabi, wa minna may ya'khudhu anillah. Allah Ta'ala. Kuno maka ada al-maddatu lahu min haitsu kanatil maddatu lirasulih. Fatakunu maka ada al-maddatu apa itu materi pembahasan tentang hukum itu loh. Itu khalifah min haitsu kanat dari sekiranya ada al-maddatu apa materi li rasuli bagi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa fi dhahiri mutabi'un li'adami mukhalafati. Fahuwa maka adapun itu khalifah fi dhahiri pada zahirnya mutabi'un ialah mengikuti karena tidak menyalainya itu khalifah fil hukmi dalam sisi hukum. Ka Isa alaihissalam seperti Isa Nabi alaihissalam idza nazalah ketika turun Nabi Isa itu di langit fahakama maka wakan Nabi dan seperti Nabi Muhammad SAW fi qawlihi ulaikal ladzina hadallah fahbihudahum muqtadi. Orang-orang yang kasih penglihatan batin dari kalangan para aulia itu bisa langsung mengambil keputusan dari Allah Subhanahu wa taala sama seperti Rasulullah yang mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti itu. Nah, secara zahir ya, lebih walaupun tidak mengikuti jalan yang sudah dirintis oleh para ulama, mengikuti Nabi juga ya. Kenapa? Karena tidak mukhalafah, tidak bertentangan dengan Nabi itu. Tidak bertentangan. Makanya gini ya. Mana yang lebih kita ikuti misalnya ya? Para imam mazhab itu atau hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Misalnya dikatakan, oh ini enggak masuk dalam hadis Sahih Bukhari Muslim misalnya. Misalnya pendapat-pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan semacam. Lebih kredibel mana? Tetap lebih kredibel para imam mazhab. Kenapa? Masanya lebih dekat dengan Nabi. Contoh ya seperti Imam Abu Hanifah, itu masih ketemu dengan 30 sahabat yang menyaksikan Nabi bagaimana beribadah. Jadi walaupun misalnya hukum-hukum yang ditentukan oleh Abu Hanifah itu tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tetap lebih dipercaya. Sebab rangkaian masanya itu jauh. Jadi Imam Abu Hanifah itu masuk kategori tabi'in, masih ketemu sahabat itu loh. Masih ketemu sahabat. Sementara Imam Bukhari itu berapa? 6 sampai 7 abad. Kan sudah banyak itu. Generasi-generasi yang perlu ditelusuri kan gitu. Kalau ini kan masih dekat. Dekat itu kan masih lebih dekat dengan asli kalau dekat. Kan tinggal tanya dulu Nabi sholatnya gimana. Tanya pada sahabat itu loh. Terus Nabi itu kalau haji gimana? Gimana sih kan itu. Jadi pulaannya itu lebih Malik misalnya. Itu banyak ketemu dengan anaknya sahabat misalnya. Kan anaknya sahabat itu diajari sama bapaknya. Nah, dulu Nabi kayak gini kan lebih dipercaya. Terus Imam Syafi'i sama juga masih ketemu dengan anak-anaknya sahabat itu. Sebab apa? Di hari ketika Imam Abu Hanifah itu wafat,